Ibu, bapak, saudara-saudara rahimakumullah, yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir di Masjid Nurul Indah, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum pelaksanaan halal bil halal pada kemakmuran Masjid Nurul Indah, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala kalau sampai pada saat ini saya pribadi dan kita semua masih dalam kondisi sehat, masih dalam kondisi bernafas, masih diberi waktu untuk hidup, menikmati kehidupan yang Allah berikan, terutama ibadah kepadanya. Ini hal yang kita syukuri di dalam praktik kehidupan kita selaku orang-orang beriman. Tidak ada prioritas yang paling utama di dalam hidup ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Usai kita melaksanakan sholat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan tabligh akbar. Hari ini pada tanggal 31 Mei tahun 2022 atau bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriah, masih dalam suasana fi Aidil Fitr. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafrin. Surga merindukan 4 orang. Surga merindukan 4 orang, bukan orang 4 ini yang merindukan surga. Jangan dibalik. Surga merindukan 4 manusia. Dalam konteks keislaman kita, dalam kita mengamalkan perintah Islam, kebanyakan kita ambisi untuk ke surga. Akibat ambisi dari itu, maka yang kita perjuangkan dalam dakwah ini bukan Islam, tapi organisasi Islam. Seorang pendakwah, seorang mubaligh, seorang dai di dalam menetapkan sebuah langkah untuk mengungguli masyarakat Muslim dalam kemaslahatan adalah konteksnya Islam, bukan organisasi Islam. Perjuangan saya dan keluarga bukan untuk organisasi Islam, tapi untuk Islam. Yang terjadi hari-hari ini, perpecahan, keterbelahan di antara umat Islam karena para dai, para mubaligh mendakwakan Islam untuk organisasi Islam. Secara perlahan, secara halus dimainkan argumen seperti ini oleh orang-orang takir. Makanya hampir 1 dekade, hampir 10 tahun atau mendekati 10 tahun, 8 tahun terakhir ini umat Islam babak belur dihajar dengan pertarungan perjuangan yang sangat berat. Ibu bapak nggak terasa perjuangan itu. Ibu bapak tidak merasakan bagaimana hebat dan kerasnya perjuangan itu. Yang merasakan perjuangan itu adalah para mubaligh, para ulama, insya Allah yang ada pada jalan yang lurus, jalur yang lurus. Kalau ulama-ulama yang abangan, yang munafik, pasti anggap ini sama. Lesbian, bisex, gay, and transgender, LGBT, ini sedang marak isu tentang LGBT dalam negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Ketika masyarakat demo tentang LGBT, ada juga sekelompok masyarakat yang mendukung. Saya sering katakan orang yang menikahkan, mengkawinkan antara LGBT dengan LGBT
itu sama saja menikahkan iblis dengan setan. Ini bukan penyakit baru. Ini penyakit yang sudah lampau, penyakit yang dihinggapi manusia ketika di zamannya Nabi Lut alaihissalam. Pembulik, laki suka sama laki. Bahkan di era modernisasi sekularisme semacam sekarang, bukan cuma laki suka sama laki, perempuan juga suka sama perempuan. Lesbian. Jangan pernah merubah faktualisasi eksistensi kekuasaan yang Allah berikan. Terutama nih ibu-ibu nih yang suka rubah-rubah, rambut dicat, hidung disuntik pakai silikon. Betul nggak Bu? Nah, mau cara pendek atau panjang? Lama atau cepat? Nah, panjang lama lagi. Ibu-ibu yang suka operasi diri, operasi tubuh, operasi body. Allah berikan secara anatomi tubuh dilengkapi dari ujung rambut sampai telapak kaki. Faktualisasinya, orang Asia itu kan paling gagah, paling manis, paling cantik. Kalau hidungnya jangan mancung. Tapi dia pingin supaya seperti bule, dia mau pingin mancung, dia suntik pakai silikon. Nggak pernah tahu nih ibu-ibu. Hidung yang tadinya manis, kulitnya sawo matang, dia robah dengan menyuntik hidungnya. Jadi seperti Pinocchio. Nggak etis secara estetik. Secara etika kalah, secara estetik kalah. Kenapa? Orang pendek, hidungnya mancung. Jangan pernah merubah keindahan yang Allah berikan kepada kita. Nikmati hidup ini sesuai dengan apa yang menjadi kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan ini yang terjadi merebak dalam konteks dan konstelasi politik Indonesia. Kirimkan orang-orang Islam, robah penampilan mereka, cara makan mereka, cara pakai mereka, cara berbusana mereka, robah semuanya, cara dan pola pikir mindset mereka, robah, aduh mereka supaya mereka pecah dalam ukhuwah Islamiyah. Sampai kita pada tema halal bihalal, mengokohkan tauhid dan menguatkan, mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah. Ini yang dicita-citakan orang kafir, orang munafik. Makanya Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikin waqlus alaihim wa ma wahum jahannamu wa bi'sal misal. Wahai Nabi, wahai Muhammad, perangilah orang-orang kafir, orang-orang munafik, waqlus alaihim, dan bersikap keras kepada mereka. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Ada dua golongan yang mempropaganda, ada dua golongan yang meniup isu di tengah persatuan ukhuwah Islamiyah. 8 tahun kami para mubalik, kami para pejuang memperjuangkan ini, dan kami didakwa, kami dituduh sebagai ulama, sebagai mubalik, sebagai dai dan ustadz habaib dan kiai yang radikal. Anehnya yang berdiri Joko Widodo. Ada 200 penceramah yang dianggap radikal. Innalillahi. Ini bukan proporsinya Jokowi. Yang sebenarnya serahkan kepada sohib yang di sebelah, rajal yang di samping Jokowi. Itu yang paling tepat. Qiwamul dunya bi arba'ati asal. Tertib dunia ini bergantung pada 4 makhluk manusia. Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Pak Ma'ruf, yang kita tahu sejauh tentang perjalanan Pak Ma'ruf, beliau itu mantan kiai, mantan.
Oh jangan Ustaz, nggak ada mantan kiai. Mantan sudah jadi politikus ya mantan lah. Sejauh yang kita tahu Pak Ma'ruf ini adalah mantan kiai. Nggak bisa dibawa ke kubur tuh kiai itu. Nggak ada lantas malaikat munkar dan nakir tanya, waktu dulunya pangkatmu apa? Oh saya kiai. Waktu dulunya pangkatmu apa? Oh saya jenderal. Waktu dulunya pangkatmu apa? Oh saya presiden. Waktu dulunya saya gubernur, saya bupati, saya wali kota, saya camat. Kata malaikat benar semua. Yang terakhir kamu calon mati semua. Nggak ada gelar seperti itu. Wa kulla insanin alzamnahu ta'iraw fi unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabaka binafsika yauma alaika hasiban. Tidak ada manusia dimanapun di dunia ini dalam konteks politik, dalam persoalan agama, dalam persoalan suku bangsa, semua manusia di dunia ini diperhadapkan pada satu pertanyaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menggarisbawahi konteks kebenaran Al-Quran ini dengan sangat hati-hati. Kenapa? Karena sifat daripada Al-Quran ini, alhamdulillah billazi arsala rasulillah rahmatan lil. Sifat daripada kerasulan Nabi Muhammad rahmat bagi alam semesta, sifat daripada agama Islam rahmatan lil alamin, dan sifat daripada Al-Quran hudal linasi wa bainati minal huda wal furqan. Hudal linas, bagi seluruh umat manusia. Wa kula insanin, dan tiap-tiap manusia kata Allah kami kalungkan amal perbuatannya sebagaimana kalung melingkar pada lehernya. Dan di hari kiamat kita bayal lahu maksura. Dan di hari kiamat kita bayal lahu mansura. Kami bukakan kitab kehidupan di hadapannya. Iqra kitabaka binafsikal yauma alaika hasib. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri menjadi penghisab atas perbuatanmu. Iqra kitabaka, bacalah kitab. Jadi agama apapun, suku bangsa manapun, ketika di pelataran kiamat, masya Allah, di dalam pelataran kiamat sampai kepada pengadilan terakhir, dia akan ditanya. Mulutnya terkunci, semuanya tak bisa menjawab kecuali amal perbuatan. Yastaquna minan nasi wa la yastaquna minallah. Kau bisa bersembunyi di hadapan orang, tak mampu kau bersembunyi di hadapan Allah. Nah, maka kita dalam menyembunyikan amal ibadah nggak perlu banyak orang tahu. Dalam pengalaman hidup saya beberapa hari ini, bahkan dalam konteks kami mendapat hidayah sejak saya masuk Islam dan keluarga, kami dalam berdakwah itu nggak pernah melibatkan banyak-banyak orang. Dari awal saya berdakwah cuma dengan istri anak. Dari tahun 2006 sampai hari ini nggak pernah merubah, tetap bersama istri anak. Karena kami tidak pernah membawa organisasi Islam. Kami berdakwah tidak membawa bendera organisasi Islam. Justru dengan organisasi inilah paling mudah sekali kafir membangun kekuatan mengadu domba antar sesama muslim. Maka Allah katakan, fala tu'til kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Janganlah kamu fala tu'til, mengikuti perintah-perintah orang kafir, tetapi perangilah mereka dengan jihad yang sangat besar. Jihadan kabira. Jihad yang besar itu bukan cuma bunuh orang kafir di perang dulu. Di saat sebelum datang Rasulullah, bahkan di saat perang Badar, ini sudah tercatat dalam ayat Al-Quran. Tapi dalam konteks kekinian, dalam konteks modernisasi, di era sekularisme,
Di saat ini kita tidak boleh membunuh orang kafir, menganiaya, bahkan melakukan tindakan anarkis. Lalu apa Ustadz yang perlu kita lakukan? Tingkatkan kemampuan pendidikan anak-anak cucu kita dengan jihad yang besar, punya intelijensi yang kuat, punya ketajaman naluri dan mindset yang baik, dan terutama punya dana yang besar untuk membangun kredibilitas kemaslahatan bagi umat Islam. Tapi di hari-hari terakhir ini kan pecah-pecah kita. Saya kaget sekali lihat berdakwah tapi yang disampaikan organisasi Islam, yang diliburkan masalah kunut, orang berzikir dibilang bidah, orang bikin maulud dibilang bidah, mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan kepada sesama muslim, tapi lawan dia tidak berani. Nah ini nih golongan-golongan munafik halus cara untuk menghancurkan Islam. Saya sudah bilang berulang-ulang, saya tidak ada dalam benteng organisasi Islam manapun. Bahkan masuk penjara beberapa bulan, saya ditangkap, satu jamaah pun nggak pernah saya peralat. Pengacara sekalipun tak pernah saya peralat. Banyak sekali ribuan orang yang membela saya. Dari TPUA, orang-orang Islam yang sarjana hukum, yang punya sertifikat sebagai advokat, pembela, ulama dan aktivis. Saya katakan, sebagai pendakwah, ketergantungan dan ajaran saya kepada umat hanya satu: berharap dan bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertolongan yang paling sejati. Nggak usah bawa umat, nggak usah bawa pengacara. Bikin pelanggaran, dianggap itu pelanggaran walaupun bukan pelanggaran, tapi karena kita menegakkan Islam, nggak usah takut, nggak usah takut. Kekuasaan Allah akan ada di pihak yang benar. Diancam 7 bulan, ditanya oleh hakim apakah terdakwa tidak pernah mengajukan eksepsi pembelaan hukum. Untuk apa saya bela diri? Saya sudah terlanjur dilapor. Kenapa saya dilapor? Yaitu karena Roh Kudus saya robah jadi Roh Kudis. Kitab Kristen, Matius, Markus, Lukas, Yohanes saya robah Matius, Markus, Stefanus, Stetanus, Sapritus, Tapikus. Masuklah saya penjara. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kalau ada dai, kalau ada ustaz sudah melampaui batasan etika normalitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berarti di ustaz nggak bagus. Seorang kiai memberikan saksi dalam persidangan, apakah ustaz terima kalau Islam dikatakan demikian juga? Saya baru sadar. Dulu kan terlalu vulgar, saya kencang betul. Pokoknya brutal sekali. Apa yang di depan saya tabrak semua itu. Tapi lama kelamaan Allah ajarkan kepada saya, begini cara berhikmah, begini cara menyampaikan dakwah agar orang tidak menghina agama kita. Karena kita dalam posisi benar. Tapi untuk mempertahankan kredibilitas Al-Quran, kami akan pertahankan itu sampai mati. Dan kami bongkar setiap kebohongan, tidak rasional, kontroversial, apa yang ada dalam Bible Kristen. Bukan seperti orang yang murtad, keluar dari Islam, bikin argumen, lari ke Amerika, mengatakan 300 ayat Quran harus di-delete, harus di-skip, harus dihapus. Siapa namanya? Tai Udin. Kita punya kerja ini. Ratusan ayat katanya yang harus dihapus. Saya masuk Islam ini cuma satu argumen saya. Bukan orang Islam yang mengislamkan saya, nggak ada. Saya membaca kitabullah, Al-Quranul Karim. Jangankan satu kata, satu titik Al-Quran itu nggak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia.
Kok ini tai bilang 300 dari mana tai pudin? Memang orang kalau sudah murtad begitu, penampilannya begitu. Mencari makan dengan cara membohongi. Kasihan, tambah juga yang dibohongi memang mutang. Kalau umat Islam nggak bisa terpengaruh dengan yang begitu. Kenapa? Setiap tahun kita mengadakan musabaqah tilawatil, Masya Allah. Yang membacanya ada Yuri yang menilai setiap hukum tarkil mahruj sudah diketahui oleh para panitia. Nah, agama-agama lain boleh nggak bikin musabaqah tilawatil Bible, musabaqah tilawatil Alkitab, boleh nggak? Nggak boleh. Saya jadi pendeta setelah saya masuk Islam, nggak pernah ada satu lembar pun saya hafal. Umat Islam setiap Ramadan umur 5 tahun, jangankan bapaknya, jangankan ibunya, anaknya, cucunya 5 tahun habis 30 juz. Tunggu saja ibu bapak di bulan Ramadan. Bahkan yang masih balita sudah habis. Nggak percaya sama saya? Pergi ke Makassar, cari koran Fajar berapa halaman. Koran yang terbit hari ini 10 halaman, ada nggak orang Makassar bisa hafal 10 halaman di koran? Nggak pernah mampu dihafal. Al-Quran 114 ayat, 6.666 ayat mampu dihafal oleh umat Islam. Itu baru cucunya, belum lagi mbahnya, belum lagi bapaknya, belum lagi ibunya. Wah, tambah itu, bukan cuma 30 juz, 31. Enak jadi orang Islam ini, kenapa? Dilengkapi seperti ayat dibaca tadi Pak Samjil Imam tadi. Rabbana maulakta sawatilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana batutilinar faqad anzaytahu malizalimin min ansirin. Rabbana innana samina munadiyan munadi lil aminu an amiru bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana junubana wa kafir ana sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'atana rasulika la tuzigh yaumal qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Cuma dia tutup tadi mi'ad. Jadi kita ini paham betul setiap ayat yang dibaca merujuk pada sebuah kesimpulan realitas dalam konteks kehidupan masyarakat Muslim yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Gak akan habis. Kalaupun alam ini menjadi kertas, lautan itu ditambah 10 kali lipat lagi menjadi tinta, isi Al-Quran ini tak akan habis dibahas. Naipudin. Memang udang itu kalau jalan ke belakang atau maju, Bu? Udang jalan ke belakang atau maju? Maju atau ke belakang? Ke belakang. Kenapa udang jalan ke belakang? Karena kepalanya taik. Saya bekas berkepala taik, saya pensiun, kau ganti. Wah, saya bilang-bilang ini orang-orang munafik kalau sudah bikin pelanggaran, kenapa pakai lari sapo? Nggak usah pakai lari kalau laki-laki. Kalau bikin pelanggaran jangan pakai lari. Kita para ustadz Indonesia ini dalam berkomentar, kita dituduh radikal, kita ditangkap dan dipenjarakan, nggak pernah kami lari. Kenapa? Karena setiap argumen kami berbasis pada referensi kitab suci Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak mau jual yang begitu. Tanya Pak Sapo, teman saya ini, Pak Samsir. Saya baru keluar penjara, beliau undang kemari. Kemarin saya di Padang, undang ke sini. Sabar nih Sapo. Iya. Nanti kita cari waktu yang baik. Sudah terjadwal saya di Medan dan beberapa provinsi, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Palembang, Lampung. Kemarin Yolo Sapo. Iya. Datang kami suami istri anak. Menyeberang lautan, tembus
Vietnam bagian selatan, Masamba. Ini masa po. Saya kira ini jalan rusak nih. Hai, begitu saya masuk Masamba mulai dari Palopo dulu. Alhamdulillah, aspalnya memang betul-betul kelas 1. Amin ya Rabbal. Masya Allah, pemimpin yang bertanggung jawab. Tapi mulai pemimpin korupsi jalannya ambruk itu sudahlah papan juri semua itu. Itu sudahlah pembelian. Iya, pasti kalau papan juri maling, pejabat maling, lihat infrastrukturnya rusak pasti itu. Ya tidak menyinggung siapapun, tapi ini fakta. Pokoknya kalau maling pasti jalannya rusak. Cuma di jalan zaman Pak Jokowi begini, biar maling tidak apa-apa kawan. Yang penting bela rezim, bebas itu. Iya. Biar menghina ulama, biar mencaci maki Habib, biar membusukkan para tokoh-tokoh politik Islam, aman, asalkan pro rezim. Tapi kalau antum masuk penjara, lawan dia. Malam ini langsung dipegang kita. 1000 kali kami dipegang, tidak akan berhenti kami. Jangankan dipegang, dikasih masuk di dalam sel tikus sekalipun, kami tidak akan berhenti. Ulil hak walau kana murah. Kami akan tegakkan kebenaran ini sampai titik darah penghabisan. Nggak akan peduli kami. Menegakkan yang hak, menegakkan yang batil. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf dan mungkar. Dua-dua ditegakkan. Jangan cuma pilih yang ma'ruf. Hati-hati, bahaya rezim ini bisa dipenjara kita. Ini pendakwah model bagaimana ini? Cuma pilih yang ma'ruf, makanya jangan heran banyak ustadz, banyak kiai, banyak ulama yang jadi businessman, yang jadi komisaris, yang jadi petinggi-petinggi perusahaan. Bahkan ulama yang paling kaliber jadi wapres hanya memilih ma'ruf, dan memang namanya pas kali ma'ruf. Jangan bisa bohong. Kalau ulama itu tegakkan yang ma'ruf, tegakkan juga yang mungkar. Hadiahnya nanti, bukan di dunia. Justru antum sembunyikan kebenaran ini, antum akan berhadapan nanti dengan Allah. Mana tuh ulama-ulama, kata malaikat, yang suka sembunyikan kebenaran? Nah, saya backgroundnya dari kafir, nggak mau saya bermain sembunyi-sembunyi. Mencari muka kita hanya kepada Allah. Saya bilang beliau, tunggu disebut, datang saya, dan memang dari dulu tabiat saya kalau datang nggak pernah pakai pesawat. Datang saya pakai mobil dari Jakarta, dari Cibubur, mendarat kami dari Surabaya ke Makassar menggunakan penyeberangan kapal feri. Tiba di Makassar, ceramah di Makassar, naik ke Masamba, bertemu dengan jemaah di Masamba. Sudah lama kita tunggu Ustaz, bukan main tuh berita itu. Ada Ustaz katanya sudah mati. Macam-macam nih, kafir dan munafik punya jurus ini. Katanya Ustaz sudah kena COVID. Saya di penjara diperiksa COVID berapa kali, nggak pernah saya kena COVID itu. Karena dulu saya kalau minum kopi sampai puluhan gelas, kopi dingin, lari sama saya COVID itu. Cuma di penjara kita bukan di penjara umum, kita di penjara Mabes Polri, markas besar polisi. Penjaranya itu bukan di atas tanah, di bawah tanah. Susah kita mensuplai ultraviolet. Susah kita melihat matahari siang malam, kami nggak tahu ini sudah malam, masih siang, sudah pagi, subuh. Karena kami tak pernah melihat matahari. Konsumsi kami vitamin A, B, C, dan terutama vitamin D sebagai proses pembentukan tulang dan gigi. Sakit-sakitan kami. Sampai saya keluar pun 4 hari nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Istri saya bilang, bicara yang benar Pak, kayaknya sudah tidak betul kamu ini. Makan apa? Minum apa? Saya nggak tahu ini. Barangkali sudah mau finish sekali. Alhamdulillah.
Allah berkehendak lain. Atas doa jamaah, 4 hari kemudian saya bisa ngomong. Sudah tidak ada harapan dalam asumsi saya. Mulai perasaan saya berkata, sudah habis. Karena lidah saya ini sudah masuk ke dalam, darah saya tinggi sekali. Bawa ke rumah sakit saya, diperiksa. Bawa ke Cipinang. Baru saya lihat matahari. Masa 4 hari tak bisa ngomong. Hari yang keempat saya bisa berbicara. Hari yang ketujuh saya diundang oleh podcast dari Karbuza. Saya berbicara di depan halayak publik. Saya ceritakan bagaimana penderitaan kami. Kewajiban kami sebagai pendakwah, hak kami sebagai pendakwah nggak pernah hilang. Karena Mabes Polri tidak pernah membangun masjid dalam penjara, Habibana Muhammad Rizik Syihab dan beberapa puluh orang FPI masuk penjara, Habib Ali, Habib Abdullah, Habib Idrus, Kiai Haji Sobri Lubis, menantunya Habib Rizik, Habib Hanif, dan banyak sekali. Maman Panglima FPI. Mereka membangun masjid, 2 masjid. Kami juga masuk penjara. Irjen polisi juga masuk penjara. Napoleon Bonaparte. Orang anggap dia ini orang Kristen. Siapa yang bilang Kristen? Sholat sama-sama. Beliau rajin tahajud. Beliau bapaknya Palembang, ibunya Manado Ambon. Orang anggap nih Pak Jenderal Polisi ini kafirun. Beliau Muslim tulen. Cuma tugas beliau itu jarang di Indonesia. Beliau berpuluh-puluh tahun Interpol. Tanya tuh buronan-buronan negara yang mencuri uang negara bermiliaran, bertriliunan. Yang tangkap itu Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Ini kalau tai yang betul datang bukan cuma tai memang. Ya, tapi saya pengecut berkomentar lari ke Amerika. Terus ada satu juga yang Cina, satu itu Paul Sang. Kamu kalau muncul di Indonesia, taimu pun hilang di sini. Coba kalau laki-laki jangan pakai lari. Makanya nih ibu-ibu kemarin waktu mau menuntut supaya minyak goreng ada, sembako murah, ya semua data-data barang, mahasiswa membuat demo berjilid-jilid supaya data-data basic daripada barang diturunkan. Bukan minyak goreng yang turun, bukan barang yang turun, celana dalam munafik yang turun. Dihajar sama masyarakat, hampir mati sih. Ini ibu bapak, jadi pelajaran kepada kita. Orang munafik ini lebih bahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir kan kita tahu tetangga kita di sini. Kalau ada tetangga kita ada Pak Matius, Markus, Lukas, Stefanus, sudah kita tahu itu. Ini awas kafir ini. Jadi kita tahu secara kasat mata, ainul yakin, dengan mata kita bisa lihat ini kafirun. Tapi yang bahaya ini Zabo di dalam masjid. Bisa jadi kita mau kumpul ini ada golongan munafik, pura-pura dia. Bisa jadi. Nah, golongan-golongan seperti inilah lebih parah daripada Islam. Dan satu kali ibu bapak munafik di hadapan Islam, Allah dan Rasul, bahkan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda tidak punya wajib lagi kewajiban untuk disolatkan secara Islam. Siapa yang bilang itu? Jangan-jangan Yahya Karang ini. Saya nggak pernah ngarang dalam berdakwah. Quran surah 8 At-Taubah 84. Wala tusolli ala ahadi minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasiqun. Wala tusolli, janganlah engkau Muhammad mensolatkan salah seorang yang mati dari kalangan orang munafik. Wala taqum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kubur. Takum itu jangan bicara, artinya jangan mendoakan. Kenapa mereka jangan didoakan? Karena mereka telah kafir kepada Allah wa Rasuli wa mammatu fasikun, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi kemarin kalau si munafik itu mati, tidak bisa disolat juga, karena mati dalam
kemunafikan. Nih pejabat-pejabat kita yang mendukung rezim sekarang. Turunnya rezim ini, masya Allah, bukan Pak Jokowi yang salah. Pak Jokowi sudah tidak ambisi. Kemarin kan dengar mahasiswa demo. Dengar apa tidak? Dengar apa tidak? Apa kata mahasiswa? Kami menolak 3 periode. Siapa yang bilang Pak Jokowi mau jadi 3 periode? Inilah apa itu tadi? Jangan kamu dengar perkataan orang kafir. Fala tubtil kafirina. Luhut Binsar Panjaitan. Katanya ada 110 masyarakat, 110 juta. Big data. Ternyata tidak ada. Ayo. Pak Jokowi, Pak Maruf sudah sadar. Mereka sudah siap secara konstitusi turun 2024. Kita doakan ada pemimpin terbaik dari semua presiden yang pernah hadir. Ada 7 presiden di Indonesia. Amin ya Rabbal. Amin. Nah, selesai 2024 Pak Jokowi sudah turun. Tapi di bajingan-bajingan yang di sekeliling Jokowi nggak mau dia turun. Karena sudah asik bermain minyak goreng, sudah asik minum solar, sudah asik minum Pertalite, sudah asik minum Dexlite, sudah asik minum premium, sudah asik telan aspal, telan segala macam, jembatan, jalan tol. Ini jadi menjadi pejabat bukan fungsionalisasinya menciptakan sebuah kondusivitas dalam konteks masyarakat yang luas, adil secara nasional, tapi yang mereka bangun adalah diri dan keluarganya. Kaya raya. Ini kafir punya. Makanya ada orang pernah berdebat di masjid, Ustaz, ada komentar orang kafir, biar katanya agamanya kafir yang penting jujur. Kawan, sedangkan orang Islam tidak jujur, apalagi kafir. Cuma di barang ini kafir kan bermain di bawah tanah pakai cara Yahudi. Kalau Islam kan tidak tahu dengan siasat tipu menipu, karena baru belajar menipu selalu ketangkap. Kalau kafir kan memang sudah gurunya, memang jagonya di soal tipu muslihat. Makanya mereka bermain di bawah tanah, pelajari siasat Yahudi, bagaimana nipu orang, bagaimana bunuh umat Nabi. Itu Yahudi punya cara. Jadi dia kelihatannya kecil minoritas, tapi kekuatannya dahsyat. Kenapa? Karena didukung oleh kaum munafik. Jangan sampai ini menginggap Ini hinggap di kehidupan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kita tegakkan agama ini, kita perjuangkan agama ini. Barang siapa kata Allah menolong agama ini, maka Allah akan meneguhkan kedudukannya. Nah, bangsa ini juga begitu. Kalau mau jadi bangsa yang maju, tidak hanya berdiam pada bangsa yang berkembang, cari pemimpin yang punya dedikasi, cari pemimpin yang berkompeten, cari pemimpin yang satu kata kunci, adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uh mukhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Pemerintah rezim yang betul-betul adil. Adil kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mempersatukan seluruh komponen masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, 34 provinsi dipersatukan. Unsur beragama dipersatukan. Jangan mengadu domba antar umat beragama, dan terutama jangan mengadu domba antar sesama muslim. Ini di rezim kali ini memang betul-betul kita berdarah-darah. Sesama muslim diadu domba, saling membenci, muncul buzzer istana, Abu Jongos, Abu Sapatu, Abu Sandal. Nah, ini tinggal 3 yang belum dapat, tapi nanti satu waktu dapat juga. Insya Allah. Antum mau lari kemana? Kalau sudah waktunya Allah ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa pada seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Jadi pengetahuan orang mukmin itu di dalam hati. Hari ini saya mau ke sana tapi perasaan tidak enak. Jangan dipaksa, Sapo. Itu pengetahuan.
Makanya jangan heran ada orang bilang, sebenarnya saya mau ikut pesawat itu, sebenarnya saya mau ikut kapal itu. Lalu saya tidak jadi ikut. Ternyata kapal pesawat itu tenggelam, kapal itu jatuh, pesawat itu landingnya di hutan. Celaka. Allah memberikan pengetahuan di dalam hati. Ini artinya jangan pernah sombong karena kepala kita setiap hari disandarkan di bawah lantai. Saat kita sujud, apa yang kita sebut? Allahu Akbar. Subhanahu wa bihamdik. Kita berserah kepada Allah. Mana agama yang sehebat Islam ini? Enggak. Kami yang bisa menceritakan hal seperti ini karena kami dari sana, sekarang di sini. Dulu saya waktu masih Kristen, masih pendeta, begitu naik mimbar, tepuk tangan, lipat sana, lipat sini, pingsan. Nah, apa bisa foto ditangkap kita berdua nanti. Wah, belum pernah masuk penjara nih. Rasakan dulu satu kali. Kalau begini, wah, ada capu. Pacun dari sana. Iya, kau pikir beliau kalau masuk ke ini ada. Siksa di dalam itu. Tapi boleh imamnya tadi, wah ada. Cara bacanya, ketenangannya, memang sudah imam ini, bukan lagi purnawirawan ini. Jadi malu saya di belakang. Iya. Ini pensiunan tentara begini kasihan, karena sudah tidak terbiasa bermain pulus, tidak terbiasa menipu. Karena tentara, ayah saya juga tentara. Yang ada dalam prinsip hidup mereka adalah disiplin. Beliau ini bangun masjid di mana-mana, sampai di BTN Kodam. Apa namanya tiga Pacarakam Makassar, Hasanuddin Kodam 3, beliau bangun masjid di sana, Masjid Nurul Ikhlas. Saya sebelum ke sini ceramah dulu di Masjid Nurul Ikhlas. Jadi beliau ini tukang bangun masjid. Saya memang agak kemarin anaknya beliau dipanggil ke rahmatullah, mendapat musibah. Kami suami istri nggak bisa datang, bilang ke beliau, Capo, nggak bisa datang kami. Kami kalau panggil ya Capo. Bukan masalah duit kami ke sini. Kami datang ke sini memang karena kawan. Itu penting bersilaturahmi. Amin ya robbal. Amin. Jangan kami kasihan, jangan cari menjelek-jelekan. Ini susah kita sekarang ini, Masya Allah, kita anggap sebagai mubalik. Pakai sorban melintang, hitam di jidat. Ada presiden satu yang masuk dia menjilat. Ada presiden masuk dia menjilat, sorban di kepala melintang. Munafik itu. Dia sering pergi ke gereja, waktu puji-puji dengan kafir. Iya, itu jangan diikuti model begitu. Menjadi racun itu dalam Islam. Nanti Jokowi turun, lari kemana kamu? Jangan. Cintailah ulama-ulama yang dibenci oleh kafir dan munafik. Jauhilah ulama-ulama yang dipuja-puji oleh kafir dan munafik. Imam Syafi'i berkata itu. Nah sekarang sudah terjadi di golongan ini. Habis ke masjid dia pura-pura wudhu. Besok-besok ada presiden baru, awas dia mulai putar haluan nih. Ular memang ular. Coba Ji buka mulutnya dulu, saya mau lihat. Buka mulut. Lidah ada berapa? Cuma satu, tidak bercabang. Tidak bercabang. Iya silakan coba, bagus. Kalau buka bagi dia bercabang berarti lidah ular. Hari ini besok jadi B sampai ke kubur X. Sebenarnya kalau mau balik betul-betul Ustaz B sampai ke liang kubur tidak ada cerita B B sampai ke kubur tetap kalau B sampai ke kubur jangan merubah. Itu istiqomah, walking on the right track. Karena itu yang kita minta 17 kali 5 waktu dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati itu sumpah setiap kita sholat. Hati-hati. Saya masuk Islam, saya minta maaf kepada orang Kristen karena saya bilang tadi Roh Kudus adalah Roh Kudus jadi Kudus. Karena Kudus saya masuk penjara. Memang betul-betul gatal saya. Itu dia. Memang kalau gak Kudus kan harus diganti. Itu dia. Kasus 2019 masuk penjaranya 2021. Ini jagonya ini. Wah ada jagoan. Astronot
orang-orang yang tidak pernah melihat Islam baik secara literal dalam konteks literasi maupun dalam pemahaman manuskrip, baca Al-Quran pun mereka nggak tahu Al-Quran itu modelnya gimana, nggak tahu mereka. Dan mereka memberikan pernyataan tidak ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan, tapi dalam satu hari sejak jejak hidayah ini terjadi pada Neil Armstrong 1967. Tidak ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan, tapi dalam satu hari, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Marilah kita sholat, mari kita tegakkan sholat. 5 kali suara ini selalu berkumandang. Dunia ini dengan menggunakan teleskop. Para angkasawan, para astronaut sudah melihat dunia ini gelap gulita. Hanya 2 kota yang bercahaya, Makkah dan Madinah. Jadi kemarin waktu ada pejabat Kementerian Agama, Menteri Agama mengatakan azan itu diibaratkan seperti suara gonggongan anjing, saya nggak pernah tersinggung. Karena saya tahu nih Kementerian Agama secara intelektual terbatas, nggak punya referensi dunia, hanya memahami Islam dalam seputar tempurung. Tidak menasional apalagi mendunia. Kerdil sekali. Kalau orang punya cakrawala pemikiran, kemampuan intelijensi kuat, orang yang sering berlabuh, sering melihat di dunia internasional, dia tahu bahwa orang-orang itu masuk Islam bukan bujukan orang Islam. Nggak ada program Indonesia di Amerika sana. Orang Amerika itu cerdas. Di samping cerdas, harta, aset mereka itu sudah menjulang ke langit. Orang-orang pintar, orang kaya. Antum berdakwah di Amerika, dunia Eropa sana, antum nggak boleh menggunakan bahasa ilmiah. Dia lebih ilmiah daripada Bapak Ibu. Bahkan dia mampu merefleksikan kebenaran Islam itu secara saintifik dari sudut pandang ilmiah. Maurice Bucaille hanya mendapatkan satu kata nutfah. Inna khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Nutfatan fi qararin makin, nutfah. Di dalam Quran surah Al-Mu'minun dan lagi inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Setetes mani yang bercampur dengan sel telur, dibuahi dalam ovum, disimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh. Apa itu nutfah? Nutfah itu adalah setetes air mani yang bercampur mengandung berjuta-juta sel telur. Lahirlah saya, ibu bapak dan saudara-saudaraku dan seluruh manusia di dunia ini, 8 miliar manusia dari hasil nutfah itu. Maurice Bucaille terus berpikir, kapan Nabi Muhammad pernah kuliah fakultas kedokteran spesialisasi ilmu kandungan? Kapan Nabi Muhammad pernah belajar tentang spesialisasi ilmu kandungan? Al-Quran mampu mengungkap itu. Dari jutaan ayat suci Al-Quran, ratusan ayat suci Al-Quran, jutaan para saintis meneliti, dan kemudian mereka menyerah di tangan kekuasaan Allah, mengucapkan I witness that is no God but Allah, and the Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk Islam. Di Indonesia pakai Indomie dulu. Jadi orang yang murtad seperti Tai tadi itu, ini Tai ini kan cuma suka mau pakai jas, cuma suka mau pakai sepatu, pakai dasi, kupu-kupu, sampai ke peti mayat pakai dasi, kupu-kupu, begini malita, berangkat ke neraka. Iya, karena kalau mati mesti pakai dasi sampai dasi kupu-kupu. Iya. Saya alhamdulillah saya sudah masuk Islam, kalau tidak pakai dasi kupu-kupu juga. Ini kawan sama-sama kita pakai nasi kupu-kupu, banting di situ, berangkat ke neraka. Inna adatna lil kafirina salasila wa aqlalau wa sa'ila. Kata Allah, sesungguhnya kami sediakan bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menjalannya. Jadi tempatnya di neraka. Yang masuk surga orang Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Banyak kita membangun rumah ibadah, maka pahala akan kita terima, insya Allah di yaumil akhir nanti. Dan
bukan hanya mendirikannya, tetapi kita juga harus meramaikan masjid itu. Tidak sedikit orang yang membangun masjidnya luar biasa, megahnya luar biasa, tapi meramaikannya tidak ada. Dan orang-orang kafir menguasai betul cara ini. Mereka tidak akan melawan umat Islam, malah mereka bantu umat Islam. Dengan cara apa? Membangun masjid yang mewah, memberikan bantuan awas. Di balik itu mereka siasatkan propaganda. Adu domba sesama muslim, masih tidak laku. Karena mereka tahu kalau umat Islam dipancing dengan cara keras, jangankan yang alim, yang bajingan di luar sana, bila sudah kita berteriak takbir, maka giro keislaman mereka akan muncul. Ini orang kafir baca betul. Jangan pancing dengan kekerasan, bahaya kalau umat Islam berontak. Maka mereka bermain secara halus. Mereka bermain cara halus dengan cara apa? Memecah-mecah, mengkotak-kotakan umat Islam. Jangan sampai malam ini kalau melihat ada orang yang berdakwah lalu memecah-mecah belah saudara muslim, tanya saja dia, kenapa anda selalu berceramah muslim yang diserang? Kenapa bukan musuh yang kamu serang? Jangan suka menjelek-jelekan sesama saudara. Seorang ustadz, seorang guru, seorang buya, seorang kiai tidak lebih baik daripada jemaah yang belum tentu. Dalamnya laut bisa kita ukur pakai saut, pakai jangkar. Dalamnya iman seseorang tak dapat kita ukur. Bajingan-bajingan di luar sana jangan kita vonis masuk neraka. Selagi dia masih Islam, dia masih percaya dengan dua kalimat syahadat. Siapa yang mengatakan kata Nabi, ana Muhammad Rasulullah, haramullahu naru alaihi, la ilaha illallah. Ana kata Nabi Muhammad Rasulullah, haramullahu naru alaihi, haram bagi mereka neraka. Jadi nggak ada orang Islam lantas masuk surga itu karena ikut golongan A, ikut Muhammadiyah, ikut NU, ikut Nahsawandiyah, ikut Al-Wasliyah. Baru apa yang di gua ini satu yang rambut merah? Nasir. Iya, Nasir, Nosor, Osor. Itu, ya. Mau ikut FPI, ikut Ansor, ikut Banseret. Iya, sama semua. Kita adalah Islam. Mari bersatu. Jangan suka berdakwah hanya membida-bidakan, mengkafir-kafirkan, membenci-benci sesama muslim. Hati-hati jemaah. Kalau sudah merasa diri paling benar dari saudara muslim, awas, banyak kebusukan yang disembunyi. Hati-hati. Banyak kebusukan yang disembunyi. Kalau saya tidak ada kepentingan dalam Islam ini berdakwah, cuma satu. Saya ajarkan bini anak, tahu diri. Saya, kamu dan anak-anak kita ini cuma Allah yang kasih hidayah. Jangan sekali-sekali kita menyakiti saudara muslim. Ya. Kita masuk surga nggak usah ambisi ke surga paling tinggi. Kita biar di halaman, biar di got, yang penting gotnya surga. Silakan ibu bapak ambisi untuk masuk surga. Kami sekeluarga biar di taman, yang penting taman surga. Ibu bapak silakan lantai 10, lantai 20, lantai 30 silakan. Ya, tadi saya lupa ada Pak Kepala Desa. Mohon maaf Pak Kepala Desa, saya lupa. Ini IQ saya setelah keluar penjara jadi goblok sekali. Iya, jadi suka melupa-lupa. Ya, jadi kayak kaku-kaku apa ini pikiran saya, mindset saya, IQ saya turun jauh sekali. Ya, mohon doa jemaah supaya ke depan biar kuat lagi. Amin ya Rabbal alamin. Masa kita membutuhkan siraman iman ke depan untuk lebih baik masyarakat ke depan. Dan ini rahasia yang harus kita tahu. Sakit, penyakit, musibah, bencana dan lain sebagainya. Apalagi saya pernah dengar tahun 2020 kalau nggak salah di televisi Masamba ini diterjang dengan banjir bandang. Banyak yang hilang, banyak yang meninggal. Di momen seperti inilah tabligh akbar ini kita berdoa bermunajat. Ya Allah, ya Rabbi, jangan sampai ini terjadi kembali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah memakan banyak korban.
kota yang indah, kecamatan yang baik, kecamatan yang indah Kabupaten Luwu Utara sampai ke kecamatan Masamba. Saya lihat struktur wilayahnya bagus sekali, jalannya lebar. Ini ke depan bukan cuma kecamatan, insya Allah jadi kabupaten. Akan ada nanti pemilih-pemilih yang akan mengangkat seorang bupati ke depan next time for your leadership, untuk seorang pemimpin yang betul-betul menguasai permainan percaturan politik secara akademik, menguasai jejak realitas politik di masyarakat. Jangan pemimpin sudah sampai ke tingkat presiden tidak paham realitas politik, konsep bernegara pun kacau kabur. Kemarin kan Jokowi dari Amerika turun dari pesawat dijemput oleh Secret Service atau pengawal presiden Amerika. Jokowi pakai masker, Secret Service tidak pakai masker. Orang Amerika sudah tidak pakai masker. Ini jual beli COVID ini sudahlah hanya memiskinkan sebuah negara yang masih dalam kondisi negara berkembang, belum masuk negara maju. Outputnya selalu mengikuti negara maju. Jadi pemimpin yang berkompeten, pemimpin yang berkualitas adalah pemimpin yang punya kecakapan. Satu, dia orator, jago bicara. Yang kedua, pemimpin yang berkompeten adalah pemimpin yang punya kecerdasan di luar rata-rata, di atas rata-rata. Jadi antara mimik dengan otaknya sejalan. Coba contohnya lihat tuh Anies kalau bicara. Levelnya Anies itu cuma satu di Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Next time, ke depan Prabowo yang jadi presiden. Membangun permusuhan berhenti. Cebong dan kampret segala macam kutu busuk berhenti. Ya, bangun Indonesia ini dengan argumen politik yang sistematik, kontekstual, sesuai dengan budaya kita yang santun dan beradab. Berhenti saling menghina-hina, saling menjelek-jelekan. Akui semua kelemahan para pemimpin. Jokowi punya kelebihan, juga punya kekurangan. Walaupun kelebihannya cuma sekian persen, kekurangannya 90. Dan memang begitu. Coba antum bantai data basic itu. 10% aja yang bisa. Jalan tol Pak Jokowi. Kalau bisa ke surga juga pakai jalan tol sudah palu ke sana. Tapi tidak terbukti kebanyakan. Janji-janji banyak sekali. Nah bagus, ada karya bagi negara dan bangsa. Tidak mungkin semuanya buruk, ada kebaikan. Begitu juga presiden-presiden sebelumnya, ada kebaikan, ada keburukan. Tapi persoalannya seorang presiden akan jadi kuat, bahkan yang tidak tahu akan jadi tahu kalau pembantu-pembantunya punya kompeten, berkualitas. Tapi kebanyakan kan di kiri kanan Jokowi ini berkepentingan pribadi, partai politik, lebih daripada kepentingan umum. Jadi Pancasila itu cuma ditempeli saja, dijadikan sebagai tameng untuk menutupi ketidakmampuan dalam memerintah. Jadikan ini sebagai pegangan kita, paham sedikit jemaah tentang realitas politik. Bukan secara politik praktis, tetapi memahami politik secara sistematik, baik secara antropologi, linguistik maupun dalam pemahaman teologis dalam konteks dakwah. Itu yang perlu kita pahami, kita sadari bahwa kita terus berdoa. Ini sudah gerbang kemenangan kita ya. 2 tahun kita babak belur, nggak boleh tarawih, nggak boleh sholat Idul Fitri. Hari yang ketiga, tahun yang ketiga 1443 Hijriah, kita boleh melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Jadi ini kita syukuri. Kemudian di tahun depan kita juga berdoa sampai tahun 2024 pemilu terjadi. Berdoa supaya bangsa ini tetap kondusif, ciptakan masyarakat yang kondusivitasnya terjaga. Tadi ada Babin saya datang, dari kepolisian juga pasti datang. Semua ini adalah untuk menjaga kondusivitas kita
bermasyarakat, kehidupan berbangsa bernegara. Saya kira jamaah begitu. Nanti besok malam kita apa kita jumpa lagi di mana bisa buat Masjid Huda. Masjid Nurul Huda. Saya kira begini ya, kita mau kita jumpa besok hari di Masjid Nurul Huda. Usikum wa nafsi bitaqwallah, la ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.